Saudara, jumpa lagi bersama saya Cianus Arun, tentu masih di Inspirasi Kehidupan. Saat ini saya bersama salah seorang tokoh yang inspiratif juga, salah satu pengacara top Sulawesi Tenggara. Bahkan beliau ini sudah menangani kasus, bahkan bukan cuma di Sulawesi Tenggara saja. Nah, saya bersama dengan Bang Andre Darmawan. Selamat sore Bang Andre. Oke. Apa kabar nih Bang Andre? Baik. Ya, Alhamdulillah. Bang Andre, kita ngobrol-ngobrol santai nih Bang. Sebenarnya kalau pengacara itu Bang Andre selalu sibuk nggak sih? Ya, kalau bicara sibuk ya sudah pasti lah. Pasti sibuk. Karena kita menjalani rutinitas sehari-hari menangani Kasus. Perkara, apalagi kalau misalnya perkaranya banyak, ya kita tentunya sibuk sekali, padat sekali aktivitas, baik itu kita misalnya pendampingan di luar pengadilan ya, maupun misalnya kita pendampingan di dalam pengadilan. Apalagi kalau perkaranya itu misalnya sudah banyak dan di beberapa tempat, itu pasti tingkat kesibukannya luar biasa. Luar biasa, sudah pasti. Berarti di dalam satu hari itu bisa sidang beberapa tempat begitu Bang Andre? Iya, kalau perkara sementara banyak ya bisa beberapa tempat dan bisa bertabrakan jadwalnya, sehingga disitulah kita butuhkan ada namanya tim ya. Ada tim lawyer sehingga kita bisa perkara-perkara ini bisa terhandle dengan baik. Nah, untuk bergelut di dunia hukum sendiri Bang Andre, ini sudah berapa tahun sebenarnya? Saya pertama diangkat ya jadi advokat itu di 2012 ya. 2012. Wah, ya, cukup lama. Ya, sekarang mungkin sudah sekitar 10 tahun lah kita praktek. Nah, ini kan Bang Andre mendirikan firma hukum memang sendiri atau bersama dengan kawan-kawan seprofesi? Iya, kalau untuk di firma hukum ini ada beberapa teman yang kita bersama, kemudian kita mendirikan firma hukum ini. Apa nama firma hukumnya Bang? Jadi kalau untuk firma hukum saya yang untuk menangani kasus-kasus yang profit itu seperti yang di belakang ini ada Andre Darmawan and Associate Law Firm. Nah, tapi selain itu saya juga mendirikan namanya Lembaga Bantuan Hukum. Nah, Lembaga Bantuan Hukum ini, konten kami ini memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Baik. Nah, Bang Andre ini menarik. Ini kan kadang nih Bang Andre, saya pernah dengar salah satu curhatan warga juga di satu tempat, ya bukan di sini lah tentunya ya, bahwa mereka mengadukan masalah hukum ya, terkait hukum, lalu di lembaga hukum itu tetap mereka katanya mengeluarkan uang juga Bang Andre. Pandangan Bang Andre itu kayak apa sih? Oh, jadi kalau yang ditangani namanya lembaga bantuan hukum, apalagi lembaga bantuan hukum itu sudah terakreditasi ya. Karena untuk lembaga bantuan hukum yang benar-benar terverifikasi dan terakreditasi itu ditekankan memang, dan ada larangan ya, itu tegas di dalam undang-undang bantuan hukum bahwa dia tidak boleh memungut biaya ya, tidak boleh memungut biaya. Makanya karena saya mempunyai lembaga bantuan hukum yang kita dirikan dan tersebar hampir di seluruh kabupaten, itu semua anggota saya wanti-wanti. Sulawesi Tenggara Bang Andre? Sulawesi Tenggara. Saya wanti-wanti dengan tegas agar tidak memungut bayaran kepada masyarakat. Atau gini Bang Andre, apakah memang sebenarnya kalau lawyer itu punya sumpah-sumpah juga nggak sih sebenarnya untuk terkait masalah-masalah seperti ini? Artinya ada kasus-kasus tertentu memang yang harus kita tangani dengan standar-standar etika seorang lawyer atau seperti apa? Ya, kalau kita jelas bahwa lawyer itu kan kita bekerja harus terikat dengan namanya ketentuan perundang-undangan. Untuk di lawyer sendiri itu ada undang-undang yang mengatur tentang advokat, itu ada namanya undang-undang advokat ya. Kemudian selain itu juga kita terikat namanya ada kode etik advokat. Kemudian ada juga sumpah advokat ya. Jadi kita lawyer ini nggak boleh seenaknya. Kita terikat oleh yang namanya tadi peraturan perundang-undangan, kode etik maupun sumpah kita sebagai advokat. Menarik. Tapi kalau secara pribadi nih Bang Andre, kalau saya tanya ya, ini kan di luar sana Bang, bahkan mungkin Bang Andre ini pernah nonton juga lewat begitu ya di TikTok atau di media sosial bahwa ada masyarakat mengadukan hal-hal tertentu yang dalam tanda kutip seorang pengacara yang maaf kata dikatakan
eh, membantu untuk keadilan, tetapi lihat dulu orangnya siapa begitu. Nah, apakah menurut Bang Andre seperti apa? Pandangan Bang Andre secara pribadi gimana tuh Bang Andre? Oh ya, kalau itu jelas ya. Kita di dalam kode etik advokat itu ya, dalam kita membela advokat, membela masyarakat ya, kita tidak boleh melihat dia latar belakangnya seperti apa ya, baik itu misalnya sukunya, golongan, agama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang menjual ini Bang Andre kaya miskin nih. Ya, itu juga. Jadi begini, terkait dengan kaya miskin, ini kan terkait dengan misalnya apakah seseorang yang mau menggunakan jasa kita itu dia bisa membayar jasa kita, ya kan? Karena begini, kalau berbicara tentang jasa atau honor advokat, itu memang tidak ada standar bakunya. Berapa seseorang misalnya harus mengeluarkan biaya, tapi itu biasanya dibicarakan antara lawyer dengan misalnya klien ya, berapa kesepakatan mereka, itulah kalau nilai itu sudah disepakati dan itu disepakati bersama, itulah yang akan menjadi patokan. Nah, tapi kan kadang misalnya ada masyarakat yang tidak mampu sama sekali, ya. Nah, sebenarnya kalau di undang-undang advokat itu juga kita diberi kewajiban, ya, kita wajib untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Secara gratis? Iya. Itu diwajibkan bagi advokat sebenarnya untuk memberikan bantuan hukum secara gratis. Artinya dalam 1 tahun misalnya dia harus memporsikan berapa porsi, dia selain dia menangani perkara-perkara yang profit, dia harus ada memporsikan untuk pro bono itu, pro deo ya. Perkara-perkara yang memang tidak ada budget lagi. Ya, tidak ada. Nah, kalau di kami ya, kami kan kebetulan ini kita menghimpun ada beberapa banyak advokat-advokat muda. Saya bikinkan lembaganya. Lembaganya namanya LBH. Jadi di situ kita betul-betul mengabdikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Baik. Nah, untuk timnya sendiri nih Bang Andre, kalau untuk di firma hukum ini sudah berapa lawyer yang? Iya, kalau di firma hukum ini kan kita kalau untuk ini kan berkantor di Kendari ya. Di Kendari kita ada sekitar 10 lawyer yang berkantor di Kendari. Nah, tapi kalau untuk pemberian bantuan hukum ya, itu kita hampir ada di semua kabupaten yang ada pengadilan ya. Jadi mulai dari Kolaka Utara ada, Kolaka, Konawe Selatan, Muna, bahkan Bau-Bau, Wakatobi ada, Buton ada. Jadi di situ semua lawyer kami ada. Jadi kalau kita hitung-hitung mungkin kita personil ya mungkin bisa 100 sampai 100. Wow, banyak juga ya tersebar di seluruh kabupaten ini. Sehingga dengan tersebar banyak ini, saya harap melalui LBH ini kita bisa memberikan bantuan hukum yang lebih yang bisa mengakses lebih jauh atau lebih merata di semua luar biasa kabupaten. Baik, luar biasa. Nah, Bang Andre, saya dengar kalau sekarang juga menempati posisi salah satu ketua organisasi lembaga bantuan hukum. Iya, kalau jadi tadi yang saya sampaikan itu adalah lembaga bantuan hukum ya. Tapi kalau untuk organisasi advokat, saya sekarang memegang sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia. Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara. Jadi ini lembaga advokat yang bertujuan ya, yang tugasnya itu adalah dia melakukan menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan ujian, kemudian melakukan pengangkatan advokat. Jadi kalau ada orang yang pengen jadi advokat, nah itu rekrutannya melalui organisasi yang kami pimpin. Nah, saya mau tanya nih Bang Andre. Berarti gini Bang, ini misalkan sudah melewati proses pendidikan akademi begitu ya, menjadi seorang sarjana hukum katakan gitu. Berarti tidak serta-merta dia sudah bisa menjadi seorang praktisi hukum begitu ya. Ya, ada jenjang lagi begitu. Ya, kalau itu kan jelas di undang-undang advokat itu bahwa untuk menjadi seorang advokat itu ada beberapa persyaratan ya. Tentunya bahwa dia harus adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum ya. Misalnya lulusan Fakultas Hukum atau Syariah ya, atau sekolah kepolisian, ilmu kepolisian atau sekolah hukum militer itu bisa itu. Latar belakang pendidikan jelas satu. Kemudian harus dia mengikuti pendidikan ya,
Setelah dia mengikuti pendidikan, dia juga harus lulus ujian, kemudian harus magang juga 2 tahun. Kemudian setelah itu diangkat oleh organisasi advokat, baru kemudian dia melakukan sumpah di pengadilan tinggi. Nah, setelah dia melakukan sumpah di pengadilan tinggi, baru dia kemudian resmi untuk menjalankan profesi advokat itu. Berarti organisasi advokat ini bisa dibilang termasuk ini juga ya Bang Andre, melalui organisasi ini ya? Oh iya, jadi organisasi ini ya itu tadi fungsi-fungsi organisasi itu ya kita menyelenggarakan tadi itu untuk merekrut advokat ya, merekrut advokat. Sampai dengan nanti adalah fungsi pengawasan. Pengawasan. Jadi kalau misalnya ada advokat misalnya dalam menjalankan tugas dia melanggar misalnya, ya, baik melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik ataupun sumpah advokat, dan masyarakat merasa dirugikan, dia bisa melapor ke organisasi advokat. Nah, organisasi advokat lain yang akan memeriksa dan menyidangkan. Kalau terbukti nanti advokatnya ini bersalah, ya, melanggar misalnya ketentuan perundang-undangan, kode etik atau ini. Dia bisa langsung diberhentikan oleh organisasi advokat. Gitu ya? Ya, diberhentikan dan dicabut kartunya. Dicabut? Iya. Dia tidak bisa menjadi praktisi hukum? Iya, tidak bisa lagi karena luar biasa. Ngeri gitu. juga ya. Gitu. Ibaratnya dokter mungkin dicabut izin praktik lah kayak Iya. Itulah biasa. Karena ini kita organisasi profesi. Baik. Nah, Bang Andre, ada nggak sih pernah kasus yang paling sulit ditangani? Ya, tiap kasus sudah pasti sulit lah. Sudah pasti sulit. Tapi kan karakteristiknya berbeda-beda. Tapi ada memang beberapa kasus yang tantangannya luar biasa ya. Apalagi misalnya kalau kita berhadapan dengan proses penegakan hukum yang begitu keras, misalnya kita harus berhadapan dengan aparat penegak hukum lain ya. Nah, itu kadang memang agak-agak berat. Nah, termasuk tantangannya adalah misalnya kalau kita mendampingin masyarakat yang tidak mampu, ya kan? Karena apa? Kita mendampingin masyarakat tidak mampu bukan berarti bahwa kita memberikan pendampingan hukum yang asal-asalan, ya kan? Nah, kita mendampingi masyarakat tidak mampu, ya tetap kita harus memberikan pelayanan yang sama, standar pelayanan yang sama dengan masyarakat yang mampu misalnya, sehingga tatkala kita memberikan pembelaan, betul-betul kita harus membela yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sesuai dengan standar pembelaan. Totalitas lah. Ya, jangan karena misalnya dia adalah masyarakat tidak mampu, kita salah-salah. Nah, itu nggak boleh. Tapi ada nggak sih Bang Andre, kira-kira kasus yang paling berkesan secara pribadi? Entah itu mungkin orangnya yang dibantu ini benar-benar susah atau karena perkaranya seperti apa begitu. Nah, kalau itu sih biasanya kalau saya mendampingin masyarakat misalnya berhadapan dengan korporasi. Ya, hanya kan kita nggak perlu sebutkan misalnya ada masyarakat yang saya menangkan ada beberapa masyarakat diserobot tanahnya oleh korporasi kan. Korporasi pertambangan. Nah, itu kan berat. Kita berhadapan dengan dengan orang-orang besar ya, bukan musuh besar, lawan yang berat kan. Nah, kita harus sampai ke pengadilan. Ke pengadilan itu mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi sampai misalnya luar biasa. TK, nah, kan? Nah, itu kan kita sementara kita ini mendampingin dengan posisi tidak ada dana apa semua, tapi kita harus berhadapan dengan melalui jenjang tingkat pengadilan ini. Tapi menang Bang Andre. Alhamdulillah ada beberapa yang kita bisa menangkan, masyarakat menang, kemudian masyarakat dibayar haknya oleh luar biasa, perusahaan, sehingga itu kelegaan tersendiri kita bawa. Oh, ternyata masyarakat kan selama ini kan masyarakat kecil selalu menganggap bahwa hukum itu tidak berpihak kepada mereka. Betul. Nah, itu yang kita buktikan bahwa misalnya masyarakat kecil yang tidak punya uang ternyata bisa menang. Kita melawan dengan misalnya korporasi-korporasi yang dalam posisi misalnya kuat seperti itu. Baik. Nah, menurut Bang Andre nih, ini ada statement ini. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini gambaran masyarakat katakan bahwa kalau kita ini orang di bawah, sepertinya untuk mendapat keadilan itu susah lah. Kita ini dihantam oleh hukum tajam benar-benar ke bawah, tetapi ketika menghadapi orang yang berpangkat, orang besar, ini hukum menjadi tumpul. Nah, Bang Andre menanggapi ini seperti apa? Nah, inilah sebenarnya bukan hukum tumpul ya, tapi itulah kadang mungkin pelaksananya, mungkin penegak hukumnya itu yang ya ibaratnya tidak menegakkan hukum yang sebaik-baiknya, sehingga kadang dikesankan bahwa
hukum ini cuma diberlakukan tegas kepada masyarakat yang bawah, tumpul kepada masyarakat yang katakanlah kelas atas. Sehingga apa? Di sini memang perlunya peran-peran itu yang kita katakan tadi, perlunya peran advokat untuk mendampingi masyarakat-masyarakat yang seperti ini, yang tidak mampu. Siapa lagi yang mau mengangkat mereka, yang mau membela mereka, ya kan? Nah, sekarang ini malah bagus karena media sudah begitu cukup terbuka ya, sehingga kadang kita melihat, oh ada permasalahan yang misalnya didiamkan atau berbelit-belit atau ditutupi karena ada sesuatu, misalnya ada penyelewengan penegak hukum, tiba-tiba kasus itu diangkat advokat dan bisa sampai viral, akhirnya kasus itu bisa diselesaikan. Nah itu akhirnya masyarakat bisa mendapatkan keadilan karena salah satu yang membantu tadi ada media, ada ini. Jadi memang inilah tantangan-tantangan problematika hukum kita. Sebenarnya hukum itu bagus, hanya kadang pelaksanaannya yang ini karena banyak elemen di sini yang. Jadi mungkin bisa saya katakan bahwa sahabat inspirasi jangan khawatir. Masih banyak lawyer-lawyer di luar sana ya yang punya integritas tinggi ya terhadap hukum di negara kita. Jadi intinya itu hanyalah oknum. Ya, bisa dikatakan oknum. Tidak semua apa yang mungkin pernah kita dengar bahwa tidak semua orang seperti itu, tidak semua pengacara seperti itu, tidak semua tentara seperti itu, tidak semua polisi seperti itu. Intinya adalah oknum saja. Ya, seperti itu. Nah, Bang Andre, kita kembali. Kalau pengacara ini, Bang Andre, apakah sebuah cita-cita atau apa sih sebenarnya sampai bisa menjadi praktisi hukum sampai sekarang ini, Bang Andre? Iya, jadi ya tentunya dulu waktu kita kuliah sebenarnya belum terpikir juga mau jadi apa kan. Profesi hukum ini kan banyak gini ya. Iya, benar-benar. Acara, hakim, jaksa, atau misalnya jadi PNS, betul. bagian hukum kan seperti itu. Nah, hanya dulu ya karena saya mungkin waktu kuliah itu kan aktif jadi berorganisasi, kemudian ya dulu lah zaman-zaman saya sering demo atau misalnya kita dulu waktu zaman masa sering terlibat advokasi misalnya masyarakat ya, kalau ada masyarakat yang ditindas atau dirugikan haknya, kita mahasiswa kadang muncul itu membela demo atau mendatangi melakukan aksi atau semua. Nah, di situ kan akhirnya naluri kita untuk membela masyarakat di situ mulai muncul kan, bahwa oh ternyata kita mempunyai naluri atau mempunyai keinginan yang kuat untuk membela masyarakat. Nah, sehingga pada saat selesai kuliah, saya berpikir bahwa kenapa tidak misalnya ini keinginan saya untuk membela masyarakat, kita betul-betul kita meniti profesi ini sebagai advokat, sehingga ya saya mulailah itu untuk memasuki dunia advokat ini. Baik. Nah, Bang Andre, untuk sampai di titik saat ini, adakah kalau orang bilang apa ya, keberuntungan karena keadaan keluarga, privilege kalau orang bilang kayak begitu. Ya. Ada nggak seperti itu, Bang Andre? Iya, jadi ya sebenarnya kalau bicara ya nggak ada ya, karena kan saya juga berangkat dari keluarga yang sederhana lah seperti itu. Bahkan bisa dikatakan pada saat saya kuliah juga ya betul-betul berjuang untuk kuliah sendiri seperti itu kan. Nah, sehingga sama dengan pada saat saya meniti karir menjadi advokat, itu betul-betul sendiri dan bertarung sendiri. Luar biasa. Ya, bahkan pada saat itu saya sebenarnya nggak ada mengikuti, misalnya ikut kepada senior siapa atau magang di mana gitu. Betul-betul berdiri sendiri pada saat itu jalan. Jadi ya belajar sendiri ya, dan memang tekad yang kuat lah ya. Ya, menangani perkara sendiri, tidak ada senior yang membimbing. Jadi ya betul-betul saya karena kemauan saja, Baik. Nah, untuk di dunia hukum nih, Bang Andre punya tokoh tidak favorit untuk di dunia hukum? Iya, kalau bicara favorit, ya mungkin karena itu juga kita basic kita juga adalah basic bagaimana membantu masyarakat miskin. Saya sebenarnya tertarik atau ini almarhum Adnan Buyung Nasution ya. Karena beliau selain juga pengacara yang cukup terkenal dan berani ya, beliau juga concern melakukan pembelaan kepada masyarakat kecil gitu. Jadi itu yang menjadi semacam panutan saya kan. Baik, luar biasa. Nah, Bang Andre, masih ada nggak sih
cita-cita atau impian yang besar yang belum tercapai hingga saat ini? Iya. Saya sebenarnya cita-citanya itu artinya ini kan saya menjalankan kantor misalnya yang profit ini kita menangani lah misalnya perkara-perkara yang boleh dikatakan ada duit baik misalnya ya. Baik kita menangani korporasi atau kegiatan perkara-perkara tambang. Nah, dari kegiatan yang profit ini saya berharap bahwa kita bisa menyisihkan berapa persen untuk membiayain teman-teman di LBH yang di daerah ini sebagai dana operasional agar mereka bisa maksimal memberikan bantuan hukum. Jadi ibaratnya kita subsidi lah. Apa pendapatan kita berapa persen misalnya kita bisa subsidikan untuk membantu biaya operasional lawyer-lawyer kita menangani perkara masyarakat yang tidak mampu. Karena terus terang kami ini kan sebenarnya ada kerjasama juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ada anggaran di situ, tapi itu anggaran sedikit sekali. Tidak bisa kita menghandle banyaknya permintaan masyarakat tidak mampu untuk didampingi. Sehingga saya sampaikan kepada lawyer-lawyer saya bagaimana supaya kita bisa memberikan subsidi silang. Artinya apa pendapatan kita dari kegiatan jasa profit ini kita bisa menyisihkan untuk membantu masyarakat melalui bantuan hukum gratis itu. Yang jelas mimpi besarnya mungkin masih ingin berfokus atau mungkin masih banyak hal terkait bantuan hukum yang harus diberikan kepada masyarakat yang kalangan bawah. Iya, itu fokus utama bahwa karena kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita tahu sekali bahwa masyarakat yang rentan dengan masalah hukum kan, berhadapan dengan hukum itu adalah mereka menjadi pihak yang lemah gitu. Sehingga disinilah peranan lawyer untuk masuk. Hanya kan untuk menghandle berbagai macam perkara ini, lawyer juga itu kan tidak bisa jalan kalau tidak ada dana operasional. itu kita harus sesuatu yang fakta seperti itu. Sehingga kita harus mencarikan cara untuk bagaimana supaya bisa maksimal seperti itu. Baik. Nah, Bang Andre, untuk kasus paling jauh pernah di mana sih sebenarnya? Ya kalau kasus paling jauh dari Kendari lah. Ya, kalau kasus ya kita sudah di seluruh Indonesia ada ya kita menangani karena ya sengketa-sengketa baik itu pidana, perdata atau misalnya tata usaha negara atau luar negeri Bang Andre sampai Mahkamah Konstitusi ya kita tangan seluruh Indonesia. Kalau luar negeri belum. Mungkin salah satu impiannya juga ada ya, sana nanti Bang Andre. Kita intinya lawyer itu kita berharap berperkara sampai dimanapun kita bisa luar biasa. Nah, Bang Andre ini saya lihat gelar ini kan panjang dan susah disebutkan. Ini sebenarnya gelar-gelarnya ini didapat di mana aja? Gini, jadi ya di situ ada gelar akademik ya, misalnya strata 1, strata 2. Sekarang kebetulan saya lagi proses doktor juga. Kemudian ada CLA, CL, Kametera itu sebenarnya itu apa sih sebenarnya? Gelar sertifikasi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya CLA itu legal certified legal auditor. Kemudian auditor hukum ya. Kemudian certified Indonesian lawyer, sertifikat lawyer, kemudian ada certified kurator itu. Jadi ini kita pelatihan kemudian kita dites oleh BNSP dan biasanya keluarlah itu sertifikat yang menandakan bahwa kita certified gitu. Ya. Dalam profesi itu kita certified. Baik, luar biasa. Tapi kalau untuk itu masih di dalam negeri ya Bang Andre? Iya, masih dalam negeri. Nah, Bang Andre terakhir nih Bang. Pesan-pesan apa yang bisa Bang Andre sampaikan untuk mungkin kaum milenial saat ini yang mungkin sementara menempuh proses pendidikan ya di bangku kuliah, mungkin yang sama punya cita-cita untuk menjadi seorang lawyer. Pesan-pesan apa yang Bang Andre bisa sampaikan? Ya. Jadi bagi milenial yang sementara menempuh pendidikan hukum dan berniat untuk menjadi lawyer, yang pertama tentunya yakinkan diri Anda apakah Anda mempunyai ketertarikan untuk membela, gitu, ya kan? Karena dan mau bekerja keras. Karena lawyer itu bukan sesuatu profesi yang instan. Karena orang mungkin lihat lawyer sekarang sudah kaya, mobilnya ini. Orang lihat pada proses itunya, tapi tidak lihat pada proses bagaimana dia jungkir balik, jatuh bangun, kiri kanan, menanganin perkara. Kita misalnya di awal
tidak dibayar pakai duit, dibayar pakai pisang, dibayar pakai beras, ya kan? Atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Tapi itu kan untuk menuju ke tahap yang pencapaian mungkin yang benar. Kalau orang melihat sekarang lawyer kan serba mewah. Itu bukan hal yang dicapai dalam 1 tahun. Nah, sehingga dia harus yakin dia mau bertarung gitu, dia mau berjuang. Kalau dia tidak mempunyai jiwa petarung dan jiwa pejuang dalam dirinya, ya, itu jangan jadi lawyer. Karena lawyer ini kan seni kita, bagaimana kita mengolah kasus, menangani perkara, ya, baik mau menang atau kalah, itu adalah proses perjuangan, tidak serta-merta. Baik. Nah, sahabat inspirasi, saya memetik ada satu kata, ya, untuk mungkin teman-teman di luar sana, para milenial yang sementara mengenyam pendidikan hukum mungkin ya, di Fakultas Hukum. Ketika ingin menjadi seorang lawyer, seperti saya kutip dari kata-kata Bang Andre tadi, sudah siap tidak Anda untuk membela? Nah, prinsip dasarnya mungkin sebagai seorang lawyer ini adalah apakah kita sudah siap untuk membela? Ya, jadi semua pikiran kita yang miring tentang dunia hukum atau pengacara itu sebenarnya tidak selamanya seperti itu. Ya, masih banyak pengacara-pengacara di luar sana, tentu termasuk Bang Andre ya, yang masih fight, berjuang membela orang-orang yang, maaf kata, mungkin tidak punya biaya, tidak punya dana. Dan terbukti, ada beberapa kasus yang sudah dimenangkan oleh beliau di firma hukum yang, di lembaga hukum yang didirikan ini ya Bang Andre ya. Ya, orang-orang yang memang melawan, bisa dikatakan melawan orang-orang besar, melawan orang-orang yang berduit, tetapi akhirnya menang, dimenangkan. Nah, rakyat mendapat keadilan. Jadi masih banyaklah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang bisa kita petik dari profesi yang dikatakan lawyer ini. Jangan mengambil hal-hal negatif yang pernah mungkin sahabat inspirasi lihat melalui media sosial. Tetapi petiklah hal-hal yang baik. Satu kata, ketika Anda ingin mencapai kesuksesan tidak mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh perjuangan yang keras, butuh konsistensi, butuh integritas yang tinggi, dan banyak hal lagi yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, sahabat inspirasi, sampai di sini dulu untuk inspirasi kehidupan. Saksikan terus inspirasi kehidupan dalam episode berikutnya, tentu dengan tokoh-tokoh yang berbeda dan menginspirasi kita. Saya Ferry Sarul undur diri. Salam. Bang Andre, terima kasih banyak buat inspirasinya.